Untuk sementara waktu, uptrend Astra International Indonesia tertahan dengan sentimen-sentimen yang ada. Apakah Anda holder Astra International? Mungkin Anda punya info-info terbaru, bisa Anda tulis di kolom komentar untuk melengkapi informasi kita bersama dalam berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Pada kesempatan ini kita akan membahas Astra International yang kalau kita lihat di perdagangan terakhir koreksi 0,98%, termasuk koreksi yang kecil dibandingkan dengan saham-saham big caps lainnya. Kalau kita perhatikan di satu bulan terakhir ini dia pernah ada di angka tertinggi 5.275, artinya dia baru turun 220 rupiah dan tentunya ini kan sangat kecil ya, hanya di kisaran 5% saja penurunannya dibandingkan dengan BBRI yang kalau terpantau dari tertingginya di sepanjang bulan berjalan ini dia sudah turun di atas 10%. Nah, apa sebenarnya yang menarik sih untuk Astra ini? Langsung saja ya, pertama kita pantau dari kinerjanya. Ya, dari kinerjanya terpantau di sini memasuki Q2 untuk Astra ini dia mengalami perbaikan, di mana peningkatan untuk net income-nya quarter on quarter-nya dia mengalami peningkatan, sekalipun jika dilihat untuk quarter year on year-nya memang dia masih sedikit mengalami penurunan dari 8,7 triliun ke 8,3 triliun. Sedangkan kalau disetahunkan annualize-nya bisa Anda lihat di sini masih turun dibanding dengan tahun sebelumnya, tahun 2023. Namun tentu ini apabila kinerja Q3 dan Q4-nya sama dengan Q1 dan Q2-nya. Tapi kan besar kemungkinan untuk Q3 dan Q4 ini sebenarnya Astra bisa mengalami peningkatan dari segi laba bersihnya. Nah, tentu itu yang diharapkan oleh holder Astra International ini. Kalau kita memantau di sini, ini yang menarik sebenarnya untuk perusahaan sekelas Astra. Sekarang ini valuasinya masih tergolong murah. Kenapa? Karena dari PE ratio-nya, baik TTM maupun annualize-nya hanya ada di angka 6. Sedangkan untuk price to sales-nya 0,65, sedangkan untuk price to book value-nya di 1,03. Dan untuk EV to EBITDA-nya ada di angka 5,42. Tentu sebenarnya ini merupakan valuasi yang masih tergolong murah. Nah, kita buktikan dengan kita melihat di sini, kita lihat dari analisis yang ada 33 analis yang memberikan rating untuk Astra International, di mana 26-nya merekomendasikan untuk beli, 5 merekomendasikan untuk tahan, dan 2 merekomendasikan untuk jual. Ya tentu yang merekomendasikan untuk jual ini adalah mereka yang mungkin sudah berpatokan dari kemarin Astra pernah turun sampai ke harga 4.290-an, dan tentu untuk itulah mereka yang investasi atau mungkin membeli Astra hanya untuk di jangka pendek, ya rekomendasi untuk mereka pasti adalah jual. Nah, kalau kita pantau untuk target harga yang diberikan analis untuk Astra International ini masih sangat menarik, karena untuk rata-ratanya sendiri targetnya ada di 5.753 dengan estimasi tertinggi dia bisa mencapai 7.000 dan estimasi terendahnya memang dia dalam analis ini bisa mencapai 4.400 ya, target terendah yang bisa dicapai oleh Astra sekarang ini. Nah, ini memang bisa sampai ke situ jika kinerja Q3 dan Q4 itu memburuk. Tapi tentu dengan sentimen-sentimen positif sebenarnya, adanya pemangkasan suku bunga dengan menguatnya rupiah terhadap dolar dan juga sentimen-sentimen yang lain di anak usaha Astra International, ya tentu ini akan membuat untuk Astra rasanya untuk sampai di target terendah ini kecil ya kemungkinannya. Nah, kalau kita melihat harga wajarnya untuk Astra International secara standar deviasi untuk PE band-nya terpantau di sini untuk 3 tahun dia justru sudah di bawah -1. Ya, tandanya ini memang sudah murah ya, sudah murah, bahkan kemarin memang hampir mendekati -2 untuk 3 tahun. Dan kalau untuk PBV-nya bisa Anda lihat ya sama, masih di bawah -1. Nah, kalau kita lihat untuk min PBV standar deviasinya kan di sini rata-ratanya di 1,3. Nah, tentu untuk di harga sekarang ini ada di
1,03, ya ini masih berpotensi untuk dia naik, masih di bawah standar min PBV-nya. Coba kita hitung ya berapa diskon Astra International saat ini jika kita melihat dari min PBV standar deviasinya. Nah, kita coba hitung dengan min PBV-nya ada di angka 1,3, ya kita kurangi dengan PBV, current PBV-nya sekarang ini ada di 1,03, berarti ini kita bagi dengan current PBV ratio-nya, kita bagi dengan 1,03 ya. Saya ada lihat, jadi sebenarnya dia, kalau kita lihat dari min PBV standar deviasi, dia sebenarnya sudah terdiskon 26%. Ini masih sangat menarik ya, diskon 26% untuk saham sekelas Astra ini sebenarnya memang sangat-sangat menarik. Belum lagi kalau kita melihat dari potensi dividen yang akan didapatkan Astra International. Nah, mari kita lihat untuk dividennya langsung saja ya, biar kita lebih mudah untuk menentukan pilihan apakah bisa tetap tahan atau mungkin membeli saham ini atau jual ya. Kalau kita lihat dari EPS-nya, ya tentu memang agak menurun dibanding dengan tahun sebelumnya ya. Coba kita ambil patokan saja untuk annualize ini. Maka di EPS sekarang ini untuk Astra International, dari data yang ada untuk dividen payout ratio-nya yang paling kecil memang di 2021 dia pernah membagikan dividen payout ratio-nya hanya di kisaran 47,90 atau 48% lah. Tapi kemudian di tahun 2022 dia cukup tinggi, hampir 90%, dan di tahun kemarin dia membagikan dividen payout ratio-nya di angka 62,08%. Nah, ini kan juga sudah mendekati untuk pembagian dividen interim ya untuk Astra International ini. Sebenarnya ini menjadi suatu hal yang menarik. Nah, kalau kita hitung saja untuk tahun buku 2024 yang kalau disetahunkan atau annualize-nya ada di 783, kita asumsikan dia membagikan dividen payout ratio-nya 60%, maka dengan dividen dengan EPS-nya 783, kemudian kita kalikan 60%-nya, maka dia kemungkinan akan membagikan dividen per share-nya untuk tahun buku 2024 itu 469 atau 470. Nah, tentu ini akan dibagi dalam 2 kali ya. Seperti biasa Astra membagikan dividen interim dan dividen finalnya. Nah, coba kalau kita total dengan memberi di harga sekarang ini, maka untuk dividen per share-nya 469, kemudian kita bagi dengan harga sekarang ini di 5.050, bisa Anda lihat sendiri untuk potensi dividen yang bisa didapatkan masih di 9,3%. Nah, tentu ini menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk Anda investor yang sedang mengamati Astra. Jelas sekali untuk Astra, dari harga wajarnya dia sudah terdiskon kisaran 26% dengan potensi dividen yield bisa mencapai 9,3% untuk tahun buku 2024 ini. Nah, kalau kita lihat dari jumlah pemegang saham untuk Astra International ini, terakhir di bulan Agustus dia turun cukup banyak, 10.278 investor yang keluar di Astra International ketika masuk di bulan Agustus ya. Nah, kalau kita lihat dari seasonality-nya untuk Astra International ini memasuki bulan Oktober sampai dengan Desember, terpantau di sini untuk Oktober ya, tahun kemarin dia turun. Sedangkan untuk November bisa Anda lihat di sini 5 tahun terakhir Astra International ini koreksi cukup dalam ya, ada pernah 6%, 9%, 4%, 2% dan 6% di tahun 2019. Justru salah satu yang tertinggi koreksinya ada di tahun 2022 kemarin ya, 9%. Sedangkan tahun kemarin dia di bulan November itu koreksi 6,49%. Nah, tentu mungkin ini bagian dari ketika Astra selesai membagikan dividen interim ya. Biasanya kan harganya juga ada koreksi-koreksi. Tetapi memasuki bulan Desember untuk tahun kemarin dia mengalami peningkatan 4,63%, sekalipun di 2 tahun sebelumnya 2022 dan 2021 mengalami penurunan 5,7% dan 1,3%. Secara probabilitasnya untuk 3 bulan terakhir ini
ya di bulan Oktober ya, kita sudah masuk bulan Oktober, tentu di sini probabilitasnya bisa mencapai 78% untuk kenaikan harganya. Nah, ini tentu salah satu pendongkrak adalah dividen interim yang kemungkinan akan dibagikan di bulan Oktober ini. Dan masuk bulan November probabilitas kenaikannya justru hanya 22%, dan masuk di bulan Desember dia 67%. Jadi mungkin Anda tinggal mengaturlah strategi untuk membeli seperti apa, tapi kan tentunya ini tidak mencerminkan keseluruhan ya. Ini bisa berubah, tapi setidaknya ya kita bisa lihat lah selama 10 terakhir ini memang untuk bulan November ya, termasuk bulan keramat, karena dari 10 tahun hanya 2 kali dia mengalami kenaikan, yaitu di tahun 2015 itu pun hanya 0,42%, dan di 2018 dia 8,23%. Selain daripada itu, Astra koreksi di bulan November. Secara keseluruhan dari matriks-matriks yang sudah kita lihat dari data-data yang ada, Astra masih sangat-sangat menarik di harga sekarang ini untuk Anda beli, apalagi menjelang pembagian dividen interim. Semua keputusan kembali kepada Anda, beli karena Anda melakukan analisa yang matang, kalaupun Anda menjual ya karena melakukan analisa yang matang. Begitu juga dengan ketika Anda menahan, pastikan Anda tahan karena Anda sudah melakukan analisa yang matang. Jikapun ada koreksi-koreksi ke depan, tentu Anda siap karena Anda punya keyakinan melalui analisa Anda. Oke, itu saja dulu yang bisa dibagikan sekarang ini. Tetap semangat dalam berinvestasi, dan salam IHSG Investor harus selalu gembira.